Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya selaku kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Vina Rahmawati serta teman saya yaitu Nandita Ayun Puspita. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian adab, urgensi adab membaca Al-Qur'an serta melakukan Al-Qur'an. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai untuk materi yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian adab. Adab adalah satu istilah bahasa Arab yang berarti adat kebiasaan. Kata dasar ad mempunyai arti sesuatu yang menakjubkan atau persiapan atau juga pesta. Adab dalam pengertian ini sama dengan kata Latin urbanitas, kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti masyarakat kota. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Adab dan kebiasaan Islam itu berasal dari dua sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, perbuatan-perbuatan, serta kata-kata Nabi dan perintah-perintah yang tidak langsung. Oleh karena itu, akhlak Islam itu jelas berdasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu urgensi adab. Dengan adab, seorang muslim yang sejati akan menjadi mulia di hadapan Allah dan Rasul-Nya, juga di hadapan manusia. Bahkan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak yang baik sebagai parameter sempurnanya iman seorang hamba. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi 1162, Abu Dawud 4682. Akhlak mulia ialah tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Sedangkan pengertian akhlak terpuji adalah suatu sifat dan watak yang merupakan bawaan seseorang. Membiasakan diri berakhlak mulia dan adab yang baik sejak kecil agar terbiasa ketika beranjak dewasa. Membentuk kebiasaan baik hingga menjadi watak pada akhirnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang terbanyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Orang muslim yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik perbuatannya kepada Tuhan dan manusia. Yang selanjutnya yaitu adab dan akhlak mulia yang wajib kita pelajari dan miliki sebagai berikut. Yang pertama, adab kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, adab kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, adab kepada diri sendiri, misalnya adab ketika makan dan minum serta adab ketika berbicara. Yang keempat, adab kepada manusia secara umum, diantaranya adab kepada orang tua, adab kepada guru, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adab kepada binatang dan tumbuhan. Dalam Islam, masalah adab dan akhlak mendapat perhatian serius yang tidak didapatkan pada tatanan manapun. Hal ini jelas karena syariat Islam adalah kumpulan dari akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Manakala seseorang mengesampingkan salah satu perkara tersebut, misalnya akhlak, maka akan terjadi ketimpangan dalam perkara dunia dan akhiratnya. Adab membaca Al-Quran. 1. Berwudu. 2. Berlindung dari setan yang terkutuk. 3. Baca perlahan-lahan. 4. Tidak mengeraskan suara. 5. Tidak tergesa-gesa. 6. Membaca dengan sabar. 7. Laksanakan perintah Al-Quran. 8. Baca yang mudah terlebih dahulu. 9. Mengambil ilmu dari Al-Quran. 10. Perhatikan dengan benar. Beberapa faedah yang diambil dari beberapa hadis di atas. 1. Diperbolehkan memperindah suara bacaan Al-Quran dan perbuatan seperti itu melanggar makruh. Bahkan memperindah suara bacaan Al-Quran itu disunahkan. Pembaruan bacaan Al-Quran memiliki pengaruh, yaitu hati yang semakin lembut, air mata mudah untuk menetes, anggota badan menjadi khusyuk, hati menyatu untuk menyimak, beda bila yang dibacakan yang lain. Itulah keadaan hati yang suka dengan suara-suara yang indah. Hati pun jadi lari ketika mendengar suara yang tidak mengenakan. 3. Diharamkan Al-Quran itu dilakukan, sehingga keluar dari kaidah dan tajwid atau huruf yang dibaca tidak seperti yang diperintahkan. Pembacaan Al-Quran pun tidak boleh serupa dengan lagu-lagu yang biasa dinyanyikan. Bentuk seperti itu diharamkan. 4. Termasuk bid'ah kalau membaca Al-Quran adalah membacanya dengan nada musik.
5. Disunahkan mendengarkan bacaan Al-Quran yang sedang dibaca dan diam kala itu. 6. Disunahkan membaca pada salat Isya dengan surah Hisarul Mufassal seperti surah At-Tin. Melakukan Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adinallahu li syai'in ma adina lin nabiyyi an yataghanna bil Qur'an. Artinya, Allah tidak pernah mendengarkan sesuatu seperti mendengarkan Nabi yang indah suaranya melantunkan Al-Quran dan mengeraskannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5024 dan Muslim nomor 792. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sebenarnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya Aba Musa, laqad utita miswaran min mazamiri Ali Daud. Artinya, wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberi salah satu seruling keluarga Daud. Hadis riwayat Bukhari nomor 5048 dan Muslim nomor 793. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.